sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kedatangan aku ke sini aku mau konsultasi. Ceritanya kedatangan ke kantornya Bang John ini seperti apa sih? Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kedatangan aku ke sini aku mau konsultasi nih. Gimana baiknya? Apakah tadi seperti yang aku tanyain, Ya. apakah CV, apakah PT Perseroangan atau PT Badan nih? Ya. Nah, jadi alhamdulillah setelah dikasih tahu sama Bang John, aku jadi paham alhamdulillah. Ya. Lebih terima kasih banyak sama Ya. Bang John nih. Ya. Dari dulu aku pengen banget ketemu sama Bang John, tapi baru sekarang baru saya ketemu. Gue merasa terhormat banget, padahal gue ngefans banget sama Arya Ricis dan Bisa Tekurian kan namanya. Makanya jangan ngatur Tuhan. Kita nggak usah minta-minta ketemu siapa. Yang penting perbanyak silaturahmi. Bisa Iya. ketemu sama Tekurian. Itu paling penting. Ya kan. Nanti juga saya mau video call juga sama Arya Ricis. Jadi Tekurian tuh hari ini beliau itu ya anak muda hebat nih. Ya, lagi mempersiapkan untuk jadi seorang entrepreneur lah, Amin. pengusaha lah, ya kan. Amin. Jadi, Yang pasti kan dibantu juga sama Bang John. pastinya harus. Jadi tadi beberapa konsultasi kan mengenai legalitas usaha itu, perbedaan-perbedaannya apa sudah saya paparkan antara beda PT, CV dan PT perorangan gitu kan, supaya Rian betul-betul bisa ambil keputusan dia mau bikin PT atau CV atau apa gitu kan. Nah, selanjutnya dari segi perpajakan juga kan saya banyak kasih paparan mengenai kewajiban-kewajiban kita sebagai pelaku usaha dalam perpajakan seperti apa. Tapi Bang Rian lebih tertarik kemana nih dari tiga hal itu, PT, CV, PT Perseorangan atau gimana? Sebenarnya tadi kalau misalnya kita melihat bahwa CV PT sebenarnya lebih baik PT ya kalau Iya, misalnya betul. untuk Lebih kebaikan ke depannya. Iya, untuk Lebih baik jangka PT. panjangnya sih tadi saya udah sarankan dan udah saya jelaskan juga kayaknya Bro Rian ini rencananya mau buka PT gitu. Lebih kepada apa nih Bang John? Boleh lah di-spill dulu Konsultasi, bidangnya spill apa dikit lah gitu. bidangnya. Sebenarnya untuk awalnya aku ada usaha kayak t-shirt kecil-kecilan Oke. atau kayak gitu. Makanya mungkin Sama di itu apa usaha ya? yang ketiga ini nanti yang terakhir ini yang mungkin nanti bakal aku spill, baru kita buatkan PT biar lebih terarah semuanya. Oke. Tentang produknya soal kesehatan ya? Pasti untuk kesehatan. Kesehatan guys, pastinya guys. Insya Allah. Pastinya nanti kalian akan harus serbu produknya Mas Rian ini karena udah jelas. Di spill dikit nih, banyak yang tidak tahu usaha Bang Rian seperti apa. Bahkan disebut tumpang hidup nih sama Waduh, Ricis bisa oleh aja netizen lagi. itu gimana Bang? Sebenarnya aku nggak masalah kalau dibilang tumpang hidup. Ya yang tahu kan Allah, yang penting aku tanggung jawab untuk istri dan anak aku itu aja sih. Nggak ada itu. Aku nggak mau bilang aku punya ini, aku punya itu. Mau salah, yang penting aku cukup aja di rumah itu aja. Tapi gimana Bang John melihat Bang Rian nih dengan obrolan tadi seperti apa akhirnya? Ya, saya lihat ya Bang Rian ini sosok anak muda yang smart. Bahkan tadi sudah panjang lebar dipaparkan mengenai strategi-strateginya yang mau dijalankan untuk mengelola bisnis ini. Ya, kalau ada yang bilang hal seperti itu negatif seperti itu karena kamu kenalin orang itu benar-benar dari orangnya langsung gitu loh. Seorang Rian ini anak muda yang smart, bahkan ini sudah langsung datang ketemu saya untuk konsultasi mengenai legalitas usahanya yang mau disusun. Bahkan selain ngurusin legalitas, strategi-strateginya tadi gila, saya keren banget loh bro. Ini ini Bang. kun fayakun meledak ini Maka usaha. jadi karena tapi Bang, aku masih banyak belajar sih. Saya Akan nanti belajar sama siapa aja. pokoknya. feel free sih kalau Bro Rian berkenan, kita sering-sering ketemu, sering-sering ngobrol bagaimana strategi pemasaran, exposure, lebih ke bukan ngajarin tapi sharing sih ya, Boleh. lebih sharing karena kan saya cukup bisa ngasih bukti portfolio saya ngebangun 6 perusahaan dalam waktu 2 tahun kan. Tapi lebih ke bisnis apa nih Bang John? Kalau Bang Rian ini Bang John lihat sih, tadi di bocoran. produk kesehatan sih, produk kesehatan yang pastinya saya lihat ini produk yang mau dijalankan Mas Rian ini produk yang sangat seksi di market karena siapa sih orang hari ini yang nggak pengen sehat, siapa sih orang hari ini yang nggak kepengen punya suplemen-suplemen yang masuk ke badan dan bisa menyehatkan badan, mencerahkan badannya dan lain-lain. Dan ini produk pasti booming banget sih. Amin ya Allah. Berarti lebih ke suplemen kesehatan Bang ya? Enggak suplemen sih, tapi lebih ke liquidnya nanti. Oh, Maka liquid. nanti misalnya udah oke, kita bakal spill. Ya, kita kan kalau di spill sekarang lu nggak penasaran. Nah, kita bikin penasaran apa ya usahanya Bang Rian sama Ria Ricis ini, ya kan? Nanti di bidang apa gitu produknya gitu. Tapi mungkin Bang John juga tertarik investasi di Waduh. Bang Rian? Kalau itu terus terang kepengen sayanya, tapi duitnya udah kebanyakan dia.
nggak butuh investor. Kalau butuh investor gue siap. Cuma masalahnya kan Bang Rian duitnya udah kebanyakan, lebih banyak Bang Rian. Gimana Bang Rian tuh? Bang John tertarik sebenarnya investasi. Aduh, itu mungkin nanti bisa diomongin belakang kamera kali ya. Tapi to be honest, jujur bahwa saya hari ini bersyukur pada Allah saya bisa silaturahim sama idola saya yang saya sebelum saya jadi dikenal publik ini pun juga saya suka banget nonton konten-kontennya Ria Ricis dan Tugu Rian ya, sangat seru, sangat menghibur ya, penuh edukasi juga gitu kan. Nah ini alhamdulillah bisa langsung datang ke kantor saya, pengen konsultasi bisnis sama saya, itu buat saya suatu kehormatan Mas Rian. Iya, sama-sama saya juga. Saya terus berdoa keluarga Mas Rian dan Kak Ria Ricis dan babynya sehat terus. Amin, ya ya kan? Allah. Dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal. Sama-sama gitu. Bang John, keluarga Bang John juga kita doakan Amin, sama. amin. Bang Ya, John, selalu dalam Tuhan. Bang John dan Bang Rian mungkin punya pesan kepada orang yang baru mau merintis usaha. Seperti apa sih Bang John sama Bang Rian? Ya, kalau dari saya dulu ya. Jadi kalau teman-teman hari ini mungkin Anda sedang bekerja atau sedang mencari kerja, ya pesan saya terus bersemangat, terus tunjukkan ikhtiar dan ketawakalan penuh bahwa kalau setiap manusia yang berusaha, insya Allah ada jalan keluar, insya Allah ada hasilnya gitu kan. Nah kalau yang sudah merintis usaha, ya kalau saya jurusnya kan 5 tuh, fatal, fokus, attitude yang baik. Kita ini harus menghormati orang dulu, ketemu orang kita harus menyapa dulu, senyum dulu, ramah dulu, attitude, adab ini yang menyebabkan kita bisa disebut sebagai seorang manusia adab yang baik. Nah, yang kemudian tekun. Kalau kita berbisnis harus tekun. Jangan suka ini belum jalan udah pindah ke sini ya kan. Ketekunan itu penting dalam segala hal. Yang keempat adalah antusias. Kalian lihat kan Bang Rian sama saya dari tadi ngobrol tuh dengan penuh semangat, antusias gitu kan, bergairah gitu kan. Orang itu happy bicara dengan orang yang antusias hidupnya. Yang terakhir adalah lentur, adaptive people. Saya baru pertama kali ketemu Bang Rian hari ini. Bang Rian baru ketemu saya, tapi udah kayak 5 tahun kenal. Waduh. Jadi cair gitu, lentur. Itu sih yang paling penting. Ya, adaptive people, kita dimanapun kita ketemu orang udah langsung ngenakin, asik gitu diajak ngobrol. Sama kalau dagang, adaptif lenturnya itu apa? Untung dikit, yang penting masih cuan. Ya, jangan mau nyari untung gede-gede tapi kliennya sedikit. Bener. Tapi pamalinya dalam berdagang kalau jurus saya nih ya, anti BEP, anti rugi. Namanya kita dagang, masa mau balik modal atau rugi, nggak mau gitu. Kalau dari saya itu, kalau dari Bang Bang Rian Rian. gimana? Kalau aku sih sebenarnya gini ya, karena kan aku juga masih dibilang bukan yang oke banget dalam usaha dan aku masih merintis banget. Dan kita pun sama-sama lah sama teman-teman itu juga masih merintis, tapi menurut aku usaha tuh nggak ada yang namanya langsung berhasil. Iya, Aku juga ada proses pernah ya. jatuh, aku pernah jalani usaha punya orang tua juga susah banget. Jadi semua itu kita perlu doanya orang tua kalau aku. Ya, setuju. Paling penting karena ibu sama anak itu nggak ada batas. Kalau Yes, aku bilang. ya. Aku kesel banget kalau dibilang itu. Iya. Jadi apapun itu bukan minta ke istri juga, istri dan anak itu juga kita mintain doa. Tapi yang paling penting adalah Ibu. walaupun kita telah menikah, Ya, ibu orang tua, karena ya. walaupun beliau juga tiada, doa kita juga nggak ada putus untuk orang tua. Jadi restu ibu itu paling penting kalau Luar untuk aku. biasa. Jadi untuk mau sukses usaha kamu, bahagiakanlah ibu kamu, butuh doa mereka, mintalah sama mereka. Luar biasa. Sama Allah, sama ibu, baru kita semangat ikhtiar. Tuh, Seperti Mas. kan, bener kan yang dibilang Bang John kan, sukses itu orang rata-rata kalau orang yang hidupnya sukses pasti sayang sama orang tuanya, khususnya ibu. Nah itu. Jadi lu jangan belum bisa nyenengin orang tua, jangan nyusahin orang tua. Bener nggak Bang? Aku sih Ya. itu sih. Ya. Bahagiain ibu kamu, pasti kamu bakal bahagia. Siap, betul.